warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Miftahul Rizka, selamat datang di Kabar Ekobis, Ekonomi Bisnis Kabar Makassar. Nah, teman-teman, Kabar Ekobis ini sering sekali menghadirkan para pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Selatan khususnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang melihat bisnis kopi di Makassar bersama Kedai Kopi Pribumi. Sebelum itu teman-teman, telah hadir di samping saya seorang owner muda dari Kedai Pribumi. Sebelum lanjut kita berdiskusi tentang banyak mengenai bisnis yang digeluti oleh beliau, langsung saja kita sapa. Selamat sore Kak Ismail. Ya, sore. Ya, mungkin kita diskusinya atau bincang-bincangnya pakai logat sehari-hari saja Ya, supaya siap. agak santai ya Kak. Ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Iya, oke. Sebelum kita melanjut ke pertanyaan yang awal nih Kak, mungkin kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Ya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ismail, biasa disapa dengan Illa. Kebetulan asli saya dari daerah Kabupaten Sinjai. Terus ini biografi secara umum atau yang singkat saja? Ya, secara singkat. Oh ya. Kebetulan saya alumni lulusan dari salah satu kampus swasta di Makassar, yaitu di Universitas Muslim Indonesia. Kebetulan saya dari ya, Prodi Sastra. Mungkin cukup itu. Iya, baik. Jadi sekarang masih kuliah atau sudah selesai Kak? Sekarang sudah enggak, sudah selesai. Sudah selesai. Oke, baik. Nah, mungkin kita bisa melanjut ke pertanyaan yang seharusnya ditanyakan nih Kak, ya. Terkait persoalan Kedai Pribumi. Nah, bagaimana background dan sejarah singkat dari Kedai Pribumi? Artinya kenapa sih namanya itu Pribumi begitu? Kenapa bukan nama yang lain begitu Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, mungkin ini begini, maksudnya secara lebih detailnya, kalau kita berbicara tentang Kedai Pribumi, itu awalnya dimulai sejak tahun 2017. Oke, Nah, 2017 ya. Itu awalnya di pelataran parkir Fakultas Sastra UMI. Nah, secara gamblangnya itu kalau mau dipikir sebenarnya, kenapa kita mau memulai bisnis dari situ? Karena saya jujur awalnya dulu termasuk salah satu karyawan swasta yang ada di perusahaan swasta yang ada di Makassar tuh. Oke. Nah, tapi secara pribadi saya memang kayak bagaimana bukan tidak mensyukuri pada saat itu, bukan tidak mensyukuri kayak gajinya kayak begitu tuh. Tapi di sisi lain, kenapa saya memulai usaha? Karena saya memilih untuk bagaimana bisa lebih bermanfaat untuk orang-orang lain gitu. Okay. Nah, kembali lagi sama Pribumi, itu tadi kenapa namanya Pribumi. Nah, kalau mau ditarik ulur sedikit biografinya itu Pribumi sebenarnya, kita dulu kebetulan itu penggagasnya itu ada 3 orang. Oke. Berarti bukan sendiri ya Kak? Bukan sendiri. Nah, jadi saya itu kebetulan saya salah satunya. Nah, kebetulan ada lagi namanya Iqbal dan namanya Imran. Nah, Iqbal ini anak sastra, Imran anak ekonomi. Nah, tapi tidak sampai di situ. Nah, ini teman kasih namanya Pribumi. Nah, ini pertanyaannya kenapa Pribumi? Karena banyak stigma-stigma yang mungkin orang-orang di luar sana yang bilang kenapa Pribumi, itu kan bahasa secara rasis atau iya betul. Maksudnya kayak cuman kelompok orang yang bisa menikmati itu Pribumi. Betul sekali, karena dilihat dari namanya ya Kak, dari Pribumi. namanya. Terus memang sempat ada case yang terjadi dulu maksudnya sempat bikin cabang di luar. Nah, terus ada orang sebelumnya ada orang memang yang bukan orang Indonesia asli. Iya. Nah, dia bilang, di mana kau nongkrong? Bilang, saya di sini di Kedai Pribumi. Oke. Terus kayak case-nya itu langsung bilang, saya tidak bisa ke situ Pale karena
namanya lain-lain saya dengar, toh. Oke, Nah, iya. kita tanda kutip lah, toh. Langsung, Iya, saya sempat juga agak-agak bilang, kenapa bahasanya kayak begitu, toh. Iya. Tapi ya itulah persepsi orang beda-beda, toh. Jadi Betul. saya terima aja. Nah, mungkin waktu sekarang ini, saya mungkin sudah diatur jalannya, kenapa saya harus jelaskan itu pribumi. Nah, kata pribumi sebenarnya itu kalau ditarik dari bahasa, memang asli orang Indonesia, toh. Iya. Pribumi itu berdasarkan asli orang Indonesia. Tapi kalau saya bilang, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang di luar sana, di luar dari kita, bisa menikmati. Maksudnya kayak orang-orang yang non dari Indonesia, toh. Iya. Nah, selagi dia ada di Indonesia, berarti saya bilang dia orang pribumi juga, karena dia ada di Indonesia. Indonesia, toh. betul. Nah, justru kita harus bangga. Kenapa? Maksudnya bahasa-bahasa kayak penekanannya, kenapa kita bangga dengan pribumi? Kita tidak tahu ke depannya, toh. Maksudnya kayak ke depannya pribumi mungkin bisa melangkah lebih jauh. Maksudnya kalau orang kenal, kenapa nama apa ini pribumi? Iya. Ini asli dari bahasa pribumi. Kita kenalnya dengan orang Melayu, toh. Iya, betul. Berarti nanti edukasinya pribumi itu tidak cukup sampai di Indonesia saja, toh. Itu mimpi panjang ke depannya, toh. Tidak iya. tahu apa yang terjadi ke depan, Iya, tapi semoga ya, Kak. semoga, amin. Iya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi tidak ada lagi batas gap antara orang pribumi dengan orang-orang di luar, begitu. Iya, betul. Nah, begitu. Nah, Jadi artinya pribumi itu sendiri tidak memiliki batasan untuk siapa yang menikmati ini, hanya khusus untuk orang-orang pribumi, tapi khusus untuk kalangan luas ya, Kak? ya siap. Ya, mungkin ini memang pribumi itu menyajikan sebuah konsep kedai kopi yang berawal dari konsep sederhana untuk memang untuk semua kalangan. Maksudnya kayak kita ndak seser untuk kalangan milenial saja, kita ndak seser untuk kaum Gen Z saja, Iya. tapi kita memang menyeluruh. Jadi kedepannya itu bakalan kita ramukan ini semua konsep untuk teman-teman yang mau memang menikmati ini kopi Betul. pribumi. Nah, itu pribumi juga kita bisa tarik. Kan kita dulu ada hashtag support lokal Celebes Kopi. Maksudnya kan memang nanti diganti support lokal Indonesian Kopi begitu. Jadi memang kita konsis di memang biji-biji kopi yang ada dari Indonesia kayak gitu. Iya. Nah, ya. Baik, mungkin itu sedikit background atau sejarah singkat dari kedai pribumi itu sendiri. Jadi teman-teman yang merasa sampai saat ini belum ingin menikmati enaknya berbagai macam minuman yang ada di kedai pribumi karena merasa bahwasanya dari namanya saja pribumi, ya merasa diri bukan bagian pada pribumi, tidak mau datang ke situ. Tadi sudah dijelaskan, tidak ada batasan untuk kalangan. Jadi siapapun itu bisa ke kedai pribumi untuk nongkrong dan menikmati minuman yang disediakan. Nah, tadi sempat dibahas tentang biji-biji kopi ya, Kak. Mungkin bisa di-share kopi yang ada di kedai pribumi itu menggunakan kopi-kopi jenis apa aja nih, Kak? Nah, kalau kita sampai sekarang kan kalau jenis kopi kan kita pada umumnya orang tahu semua ada dua. Iya. Tentang yang pertama itu ada Arabica, ada Robusta. Nah, kalau pribumi sekarang masih menggunakan dua biji itu untuk menyajikan karena kita rasa memang ada paduan rasa antara asam dan pahit Iya. supaya memang customer itu lebih nyaman gitu, lebih nyaman untuk menikmatinya. Nah, untuk itu saya. Kopinya itu ambilnya dari daerah mana, Kak? Sekarang kan macam-macam, ada ambil dari daerah Toraja, ada dari Bulukumba, dari Malino, dari mana lagi ya? Montolojong dari mana situ? Nggak tahu dari. Oh, jadi macam-macam ya, macam-macam Kak? banyak lah. Itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Ambil dari berbagai macam. Artinya kan ini belum konsisten nih, ambil di satu daerah. Begini juga, Kak. Maksudnya kita kenapa ndak ambil satu titik saja? Karena pertama kita mau hidupkan ini ekosistem yang terutama ini konsis di biji kopi. Maksudnya kan banyak teman-teman ini orang-orang yang pengrajin kopi yang memang roaster. Nah, maksudnya kalau kita ambil cuma satu titik, kita sama saja untuk tidak mendukung teman-teman yang lain. Artinya ingin sama-sama sama-sama berbisnis lah begitu, Kak. Ya, betul, Kak. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kedai pribumi ini lokasinya pas titiknya tuh di mana, Kak? Nah, kalau kedai pribumi kan
ada di dalam kampus. Nah ini juga sebenarnya Kampus apa nih, Kak? Kampus swasta Universitas Muslim Indonesia. Iya, Biasa pasti orang bilang UMI lah, kampus UMI. teman-teman UMI pasti sudah Ya. tidak asing lagi lah pasti dengan kedai pribumi ini. Hmm. Karena kalau dilihat itu Kak, wow, banyak sekali pengunjungnya. Nah ya itu juga yang salah satu menjadi pertanyaan sampai sekarang, mungkin ya di luar dari apa lah, maksudnya kayak mungkin bagian dari yang kuasa lah, maksudnya kalau sampai sekarang masih justru awal-awal dulu kalau terkait bagaimana maksudnya kayak kenapa bisa rame tuh Iya. apa dulu awalnya itu justru kalau mau dibilang kayak pedis-pedisnya itu malahan kayak kita melihat menonton kompetitor yang ada di samping-samping yang jualan sampai kenapa sih pribumi tidak laku-laku tuh di awal-awal merintisnya nah saya sempat sedikit flashback di biografinya Iya. nah kan saya sebut tadi 3 orang toh nah ini 2 orang ini kebetulan tidak dikasih kesempatan melangkah jauh sama yang kuasa yang dari Allah. Mungkin teman-teman ini 2 ada kesibukan toh. Iya. Nah, saya dibantu dengan bukan dibantu sih. Ada teman namanya Roni ya, Roni Arianto. Nah, kebetulan dia adalah salah satu owner juga. Maksudnya kayak teman saya gitu. Oke. Berkolaborasi Ya, lah. kolaborasi lah. Iya. Jadi kita rasakan nih perkembangannya kayak dari 2017 sampai sekarang itu memang teman-teman yang mungkin yang datang belanja itu entah dari mana, dari fakultas mana, dari orang luar bahkan yang datang, bukan anak UMI saja tuh. Oke. Kalau sampai sekarang saya lihat sih mungkin karena dia tertarik dengan konsep yang baru begitu. Kenapa ada kedai kopi dalam kampus? Iya, Toh betul pertanyaannya, kenapa ada kedai kopi dalam kampus? Biasanya dalam kampus itu ada dijual minuman tapi paling eceran, Iya, kayak maksudnya betul. emperan toh. Iya. Nah ini orang bilang, kenapa ada kedai kopi dalam kampus? Iya. Heran juga sih. Jadi itu mungkin ya buat orang menarik. Kayak begitu. Iya. Jam operasionalnya nih Kak, gimana? Dibuka jam berapa sama tutupnya jam berapa kira-kira? Untuk sekarang kita pakai operasional mengikuti aturan kampus, bukan aturan kampus sih. Kan kampus kan pasti orang datang kuliah, tidak mungkin lah mungkin datang orang kuliah malam toh. Iya, Jadi pasti kita ikut dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Oke. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore itu adalah waktu yang biasa digunakan teman-teman di kedai pribumi untuk berjualan ya Kak? Iya. Iya. Baik, mungkin selanjutnya kita masuk lagi ke dalam nih Kak, jenis produk yang sudah ada di depan kita. Iya. Nah, jenis-jenis produk variasi apa saja nih Kak yang dijajakan di kedai pribumi? Nah, kalau kita berbicara tentang produk, Mungkin sambil saya Silakan, coba Kak. ya Kak. Iya. nah kalau kita berbicara tentang produk, nah kan kalau berbicara tentang kedai pribumi, memang kita konsis dengan kopi. Jadi basic jualan kita adalah kopi. Tapi tidak menyampingkan berbagai varian menu yang lain, toh. Iya, Nah, contohnya kayak varian meal base, varian apa namanya? Milkshake Milkshake, gitu ya. milkshake kayak Iya. gitu. Tapi kalau sampai sekarang top sellingnya itu di pribumi, memang salah satu nama yang kita kasih dan sampai sekarang itu orang mendekati sama mereka. Oke. Itu namanya Eskosu Pribumi. Eskosu Pribumi. pribumi. Nah, tapi orang bagusnya di sini orang itu pesan enggak bilang mau pesan kopi. Jadi orang datang itu toh di kasir, Kak pesan Kak pribumi 2, pesan Kak pribumi 1. Jadi secara tidak langsung orang itu kayak pesan itu dia sebut ini namanya brand. Betul, Ya, betul sekali. dia salah satu strategi khususnya nih teman-teman ini. Nah, kebetulan itu pencetusnya itu adalah teman saya Roni. Saya juga baru pinge ke belakang toh. Saya kebetulan di pribumi itu bagian divisi marketing toh. Iya. Nah, saya lihat orang-orang yang belanja tuh. Iya. Biasa saya perhatikan, ini kan berbasis data. Orang-orang yang belanja itu memang selama ini sebenarnya saya share sedikit tentang internal kami. Memang penjualan kami yang paling tinggi sampai sekarang itu pribumi memang. Pribumi, Jadi hampir bisa dibilang memang kita jual pribumi. Oke. Ya, Mungkin untuk menutupi penjualan yang lain yang itu lain. pribumi yang menutupi Oke begitu. Kak. Ya. Mungkin sedikit
kita bisa berbagi dengan teman-teman yang di luar sana yang sedang merintis bisnisnya, Iya. tips dan trik bagaimana caranya untuk berbisnis sehingga dari yang tadinya nih merintis hingga sampai pada titik saat ini nih. Jadi ini tips and trick untuk memulai bisnis. Iya. Tahu gitu. Jadi tips and trick itu sebenarnya kalau saya pribadi menilainya ini bukan berdasarkan data dan apa, ini pribadi saya. Kalau saya lihat sesuai dengan passion kita masing-masing. Maksudnya sesuatu itu dilakukan atas dasar berdasarkan dengan hati atau dengan hobi. Mungkin itu bisa dilakukan dengan lebih santai. Maksudnya kayak apa nih? Kita lakukan karena kita nyaman gitu. Betul. Tapi itu lagi maksudnya untuk memulai bisnis bukan cuma itu juga, banyak sih yang step-stepnya kayak harus dulu diperhatikan apa yang kita mau jual, terus bagaimana marketnya, terus bagaimana apa namanya keberlangsungannya ini bisnis ke depannya kayak begitu. Tadi sudah dijelaskan kan Kak, yang paling best seller dan paling recommended yang di depan ini yang mana nih Kak? Ini Mungkin bisa dijelaskan kebetulan kita, tapi sebenarnya kalau agak mirip ini. Apa itu Kak? Nah, ini Cool White. Cool White-nya itu memang lebih ke rasanya creamy, maksudnya kayak apa memang soft ya, maksudnya enak di apa ya, maksudnya enak dikonsumsi lah, maksudnya nyaman. Nah, untuk saran juga untuk teman-teman kaum hawa, kaum wanita ya, maksudnya kan ada juga terkadang itu teman-teman wanita yang memang agak canggung untuk menikmati kopi, maksudnya dia takut mungkin karena trouble gitu, ada asam lambungnya, takut nanti tiba-tiba GERD gitu, takut Nah ini memang solusinya, kita hadirkan memang Pribumi memang supaya teman-teman itu antara kaum wanita dengan kaum pria itu memang bisa menikmati. Kayak begitu. Berarti ini kopinya tidak terlalu strong ya? Enggak, ini memang agak soft. Jadi memang diperuntukkan memang untuk minuman santai. Iya. Mungkin bisa sekalian dipromosikan Kak? Promosikan secara langsung ya. Mungkin teman-teman yang mau coba bisa langsung datang ke outlet kami. Outletnya itu ada di samping Fakultas Sastra, tepatnya itu di samping kantin UUB. Ntar aja itu teman-teman, kalau kita lihat nih ada kayak rame-rame, ada orang yang duduk sambil nongkrong, itu nih kedai Pribumi di situ. Boxnya warna hijau, kayak begitu. Ya, begitu ya Kak. Jadi teman-teman yang khususnya ya yang ada di kampus UMI, ya untuk teman-teman yang di luaran sana juga lah, di luar daripada kampus UMI, bisa datang langsung ke outlet kedai Pribumi yang ada di samping kampus fakultas. Samping Fakultas Sastra UMI. Sastra UMI, baik. Itu teman-teman sedikit share tentang salah satu owner dari kedai Pribumi, owner yang alhamdulillah sampai saat ini sudah sukses dengan bisnisnya. Terima kasih banyak Kak atas kesempatan dan waktunya. Kedepannya semoga usahanya makin lancar, makin sukses dan produknya banyak dicintai oleh kalangan luas. Mungkin itu teman-teman. Pesan untuk teman-teman di luaran sana, cintailah produk lokal untuk mengembangkan UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.